Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas listrik statis, yaitu materi tentang kuat medan listrik. Medan adalah suatu daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Kalau medannya adalah medan listrik, kalau waktu kelas 10 kamu belajar medan gravitasi, maka daerah di sekitar benda yang memiliki pengaruh gravitasi bumi. Karena medan listrik adalah besaran vektor, tentu dia memiliki arah, maka untuk muatan positif, katakanlah suatu benda bermuatan plus Q, arah medan listriknya adalah tolakan, artinya menjauhi muatan positif tersebut. Kemudian untuk muatan yang negatif, arah medan listriknya adalah tarikan atau menuju muatan negatif tersebut. Oke, kita lanjutkan dengan istilah kuat medan listrik. Nah, misalkan ada sebuah muatan plus Q. Anggaplah ini sebagai muatan sumber. Maka di sekitar muatan plus Q akan muncul medan listrik yang arahnya tolakan atau menjauhi muatan plus Q. Kita ambil aja suatu titik yang berjarak R dari muatan plus Q. Kemudian ada muatan lain, sebutlah itu sebagai muatan plus Q kecil. Dia merupakan muatan uji, yaitu muatan yang mendapatkan dampak dari medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan plus Q besar. Tentu saja arahnya nanti ke sini, tolakan E. Arah medan di titik ini yang disebabkan oleh muatan plus Q. Jadi nilai dari medan tersebut adalah sebesar E, simbolnya E ya, E sama dengan nilai gaya Coulomb yang dirasakan oleh muatan kecil tadi dibagi dengan nilai muatannya. Sama dengan, kalau seandainya kita sama dengan, tentu saja gaya Coulomb kamu udah belajar di materi pertemuan sebelumnya, K dikali dengan Q dikali dengan Q kecil, karena yang berinteraksi Q besar dan Q kecil, dibagi jarak keduanya dikuadratkan, terus kita bagi dengan Q. Nah, karena sama-sama memiliki Q di atas, Q di atas dan di bawah, sehingga rumusnya bisa menjadi K dikali dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Ya, karena seperti dibilang tadi, kuadrat. Nah, karena kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan plus Q pada suatu titik berjarak R dari muatan tersebut, nilainya adalah K dikali muatan tersebut dibagi dengan jarak dikuadratkan. Jadi tidak ada pengaruh nilai muatan uji atau muatan yang merasakan dari efek kuat medan listrik yang dihasilkan oleh plus Q ini. Supaya lebih jelas, mungkin kamu lihat contoh soalnya. Misalnya ini, tentukan nilai dan arah kuat medan listrik akibat muatan 2 nanocoulomb pada suatu titik dengan jarak 5 mm dari muatan tersebut. Supaya lebih clear, digambarkan dulu apanya. Ini misalkan ada sebuah muatan. Kita sebut muatannya muatan Q. Nilainya sama dengan di sini 2 nanocoulomb. 2 nanocoulomb. Lalu pada suatu titik, di mana jarak titik itu di sini, ini ada titik, di mana jaraknya 5 mm dari muatan 2 nanocoulomb, tentukan nilai dan arah kuat medan. Kalau arah sudah jelas karena muatannya positif, maka efeknya adalah arahnya tentu saja tolakan. Berarti titik ini akan mendapatkan medan tolakan dari muatan Q. Nah, ini arahnya ya. Berapa nilainya? Masukkan saja ke persamaan bahwa E tadi sama dengan, lihat persamaannya, K Q dibagi dengan R dikuadratkan. Sama dengan K, nilainya udah ketetapan ya, 9 kali 10 pangkat 9 kalau di udara. Kemudian Q 2 nanocoulomb
Kamu perhatikan, nano itu kan 10 min 9, 2 kali 10 pangkat min 9 Coulomb, kemudian dibagi dengan R. Jaraknya 5 mili, 5-nya dijadiin pula meter, 5 kali 10 pangkat min 3, dikuadratkan. Sehingga didapatkan 9 kali 2, 18, kali, lihat pangkat 10 pangkat 9, min 9 itu habis, berarti tinggal 18 di atas, dibagi dengan 5 dikuadratkan 25, kali 10 pangkat min 6. Sehingga sama dengan 18 dibagi 25 kan 0,72 ya. 0,72 naik pangkat ke atas berarti 10 pangkat 6. Kalau kita rapikan jawabannya berarti jawabannya adalah 7,2 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Jadi kita kasih keterangan dulu bahwa E ini adalah kuat medan listrik yang satuannya Newton per Coulomb. F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Q adalah nilai muatan yang merasakan efek gaya Coulomb. Kemudian K suatu konstanta. Kalau interaksi ini terjadi di udara, maka nilai K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q nilai muatan sumber dan R jarak titik ke muatan sumber. Kita lanjut contoh yang kedua, misalkan gini. Tentukan gaya listrik yang dialami oleh sebuah muatan 0,25 mikrocoulomb yang berada pada titik berjarak 5 mm seperti pada soal di atas. Jadi soal nomor 2 ini masih berhubungan dengan soal di atas. Tentukan gaya listrik. Jadi kalau gaya listrik melihat ke persamaan ini tadi lagi, E sama dengan gaya Coulomb dibagi Q. Berarti gaya Coulomb atau gaya listrik adalah E dikali dengan Q. Jadi F sama dengan E dikali dengan Q. Sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 5 dikali dengan Q. Nah, Q-nya 0,25 mikrocoulomb berarti 0,25 mikro ya. Mikro itu 10 pangkat min 6 Coulomb. Sama dengan hasil akhirnya 7,2 dikali 0,25 itu 1,8 kali 10 pangkat min 1 Newton. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau tidak, semoga kamu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.